Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, di setiap negara itu mempunyai istana negara atau pusat pemerintahannya dari presiden ataupun kerajaan guys. Jadi kalau di Indonesia itu presiden jadi punya istana negara. Jadi istana negara yang kita presiden tempat ini sekarang ini masih peninggalan Belanda guys. Ya, peninggalan Belanda di Jakarta dan di Bogor. Dulu itu adalah istananya kerajaan Belanda. Jadi secara simbolis Indonesia itu belum punya istana sendiri guys. Masih menempati peninggalan Belanda. Nah, saat ini di kepemimpinan Presiden Joko Widodo inilah Indonesia akan membangun istana sendiri guys, yaitu dari desain sendiri, dikerjakan oleh orang-orang sendiri atau orang Indonesia yang bernamakan IKN Nusantara yang bertempat di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi ini adalah kebanggaan kita, punya istana sendiri, dibangun dari tenaga kita sendiri gitu guys. Beda dengan Malaysia ataupun Singapura guys, negara tetangga kita. Negara Malaysia itu kerajaan, Singapura pun kerajaan. Jadi masing-masing mempunyai pusat pemerintahnya juga, yaitu di Kuala Lumpur yang dipindah di Putrajaya guys. Jadi konsepnya Putrajaya ini sepi guys, karena hanya untuk pusat pemerintahan, bukan sebuah kota. Kalau di IKN ini adalah kota pusat pemerintahan sekaligus akan dijadikan kota smart city gitu guys. Nah, jadi bagaimana perbandingannya antara istana Indonesia, istana negara, dan istana Malaysia di Putrajaya dan yang Indonesia di IKN yang akan dibangun sekarang guys. Dan progresnya sudah luar biasa. Saya sudah pernah ke sana, cepat sekali progresnya. Jadi langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham guys. Oke, langsung saja, let's go to video. Pemimpin memiliki elemen-elemen yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta representasi dari nilai-nilai negara. Untuk desain kompleks Istana Wakil Presiden, Kementerian PUPR sebelumnya mengumumkan pemenang dari sayembara yang diadakan. Namun terdapat Istana Negara di Jakarta bangunan bergaya arsitek asal Venesia. Andrea Palladio tampak menonjol menghadap Jalan Rijswijk yang sekarang disebut Jalan Veteran Jakarta Pusat. Itulah Istana Negara yang berada dalam satu kompleks dengan saudara mudanya Istana Merdeka dan Binagraha dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Desain bangunan tersebut dilengkapi dengan 14 pilar bundar berwarna putih mengga, 3 pintu masuk besar ditambah 2 jendela raksasa anti peluru di serambi depan. Serambi dicapai dari 2 anak tangga di sisi kanan dan kiri, serta bagian depannya ditutup dengan pagar balustrada, bentuk bangunan yang mengingatkan orang Belanda kepada kanal-kanal di Amsterdam awalnya memang diperuntukkan untuk. Sebelumnya, gedung itu merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Bram yang dibangun 1796. Pada 1816, bangunan itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para gubernur jenderal Belanda, sehingga istana tersebut dijuluki Hotel Gubernur Jenderal. Pada awalnya, bangunan Istana Negara merupakan bangunan bertingkat 2, namun pada 1848, tingkat atasnya diruntuhkan dan bagian depannya dibuat lebih lebar untuk menampilkan wajah yang lebih resmi sesuai dengan martabat pembesar yang menghuninya. Di kiri kanan gedung utama dibangun tempat penginapan untuk para kusir dan ajudan gubernur jenderal. Istana Negara pada dasarnya terdiri dari 2 balairung besar, yaitu ruang upacara dan ruang jamuan. Ruang upacara adalah tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan. Di masa Hindia Belanda, ruang upacara dipakai sebagai ballroom untuk pesta-pesta yang disemarakan dengan acara dansa. Pada masa Presiden Soeharto, saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara juga dipakai untuk acara jamuan makan presiden dan para veteran maupun bila kedatangan tamu negara. Istana Negara dipakai untuk jamuan makan malam kenegaraan dan tempat acara malam kesenian dengan menampilkan pertunjukan kesenian tradisional Indonesia. Mana yang terbaik? Komen di bawah ya. Tanggapan kamu jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini.